Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum masuk pada ibadah pagi ini, mari kita saat teduh sejenak. Bahwa pertolongan kita di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, anugerah dan sejahtera kiranya menyertai kita sekalian dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mengawali ibadah pagi ini dengan menyanyikan kidung jemaat 10 bait yang pertama dan yang kedua. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia. Segenap hati dan jiwaku, pujilah Dia. Datang berkau, berilah musikmu berkau, angkatlah pujilah Tuhan segala kuasa padanya. Sayap kasih-Nya yang aman mendukung anak-Nya. Tiada terberi yang kepadamu diberi. Tidakkah itu kau rasa? Jemaat kasih Tuhan, hukum kasih pada pagi hari ini saya ambilkan dari kitab Injil Matius 22 ayat 37 sampai 40 yang demikian bunyi firman-Nya. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah kasihlah samamu manusia seperti dirimu sendiri. Kepada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita menyadari kita ingin melakukan hukum kasih dengan baik, tapi tidak akan mungkin bisa melakukan dengan baik, dengan sempurna, karena kelemahan kita. Oleh karena itu, dengan segala kelemahan kita, keberadaan kita yang tidak mampu melakukan dengan sempurna, mari kita mengakui dosa-dosa kita. Dengan mengangkat kidung jemaat sebagai pengakuan dosa kita, 33 bait yang pertama dan yang kedua. Suaramu ku dengar memanggil diriku supaya
Jemaat kasih Tuhan, sebelum kita menerima firman Tuhan, mari kita duduk kepala sejenak. Bapa di surga, terima kasih pada pagi yang indah ini, anak kami, orang tua kami, boleh bersama-sama berkumpul di tempat ini, di keluarga ini, di rumah kami masing-masing, dengan sukacita karena pemeliharaan Tuhan. Kami siap mendengar firman Tuhan. Biarlah firman boleh kami dengarkan, kami terima, menjadi berkat rohani bagi kami. Kami menyerahkan semua yang ambil bagian dalam ibadah ini. Baik kami sebagai orang tua juga anak kami, semuanya kami serahkan ke tangan kuasa Tuhan. Kiranya kasih-Mu senantiasa memelihara kami, menyertai kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersama-sama kita membaca Alkitab yang akan saya ambilkan firman Tuhan pada pagi hari ini, kitab Injil Matius pasal 13 ayat 24 sampai 30 dan disambung ayat 36 sampai 43 yang demikian firman Tuhan. Perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya dan musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Lalu datanglah hamba-hamba Tuhan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuhan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuhan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berbekas-bekas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Kemudian kami sambung ayat 36 sampai 43 yang demikian. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu, lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Ia menjawab, katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu kumpulkan dan dibakar dalam api. Demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api.
Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, orang Jawa mengatakan, panandang iku sandangane wong urip. Selama manusia masih hidup di dunia, pasti akan mengalami tantangan dan penderitaan. Itu arti daripada panandang iku sandangane wong urip. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita ajukan sebuah pertanyaan, atau kata saya mengajukan pertanyaan kepada Bapak Ibu, saudara sekalian, siapa di antara kita yang ingin hidupnya mengalami tantangan dan penderitaan? Tentu jawabnya tidak ingin. Saya pun juga tidak ingin, tidak mau. Kemudian saya ubah pertanyaan saya kepada saudara-saudara sekalian. Kami akan ubah. Siapa di antara kita yang belum pernah mengalami tantangan dan penderitaan dalam hidup? Tentu jawabnya, saya sudah, Pak. Saya sudah mengalami. Itu yang terjadi. Dan itu tidak bisa dipungkiri. Semua orang pasti sudah mengalami penderitaan dalam hidupnya. Mengapa manusia mengalami tantangan dan penderitaan? Ada banyak alasan. Namun saya menemukan dua alasan dalam ayat yang tadi kita baca bersama-sama. Yang pertama, tantangan dan penderitaan terjadi karena dosa dan kesalahan manusia. Kalau kita baca dalam kitab Yesaya pasal 44 ayat 6 sampai 8. Ada bagian dan firman Tuhan ditujukan kepada umat yang sedang menderita karena berada dalam pembuangan di Babel. Mengapa dibuang di Babel? Karena umat Israel pada waktu itu membelakangi Tuhan. Ngemoi Tuhan. Betul-betul kali Tuhan, kali Gusti, dia tidak suka. Dia menurut kehendaknya sendiri. Akhirnya dia dosa dan dibuang di Babel. Itu alasan yang pertama. Kemudian alasan yang kedua yang boleh kita cermati pada ayat ini adalah tantangan dan penderitaan terjadi sebagai akibat dari perjuangan iman. Kita bisa melihat perjalanan Rasul Paulus. Ketika Rasul Paulus memberitakan Injil Yesus, Injil Tuhan, dia didera. Dia dicerca. Dia ditangkap, dimasukkan dalam penjara. Karena memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil Kristus. Meyakini dan memperjuangkan kebenaran di tengah dunia yang jahat ini, tentu ada resikonya. Tentu ada konsekuensinya. Kalau Bapak Ibu mirsani, konteks zaman sekarang, tidak mudah menjadi orang jujur. Sulit ya, kalau kita mau berlaku jujur dalam komunitas, entah itu besar, entah itu kecil, itu akan dikucilkan. Itu saya pribadi sudah mengalami, mengalami itu. Alih-alih mendapat pujian, orang justru akan dikucilkan dari pergaulan. Mungkin kalau di sistem pendidikan atau apa saja, karena sistem mau tidak mau harus mengikuti sistem ini. Ini yang terjadi. Nah, bagaimana kita sebagai orang percaya? Apakah akan ikut pada dunia?
Rasul Paulus tegang tegas, dia setia. Karena Kristus akan memberi pengharapan pada dirinya. Dia tegas, dia tidak akan goncang sedikit pun. Jemaatnya dikasih oleh Tuhan. Tantangan dan penderitaan dalam hidup seringkali membuat orang percaya menjadi lemah dan kehilangan iman. Kehilangan kontrol iman. Penderitaan seringkali membuat orang percaya melupakan jati diri atau identitasnya sebagai anak-anak Tuhan. Ini perlu dipegang Bapak Ibu. Para remaja, para pemuda. Contoh. Karena didera penyakit yang parah, sudah bertahun-tahun tidak kunjung sembuh. Bisa juga meninggalkan Tuhan. Mungkin doanya tidak pernah dijawab. Bisa juga meninggalkan Tuhan. Bagi anak remaja atau pemuda, sudah dewasa, tidak segera dapat jodoh, teman hidup, teman pendamping, bisa saja dia keluar. Bisa saja dia tidak tak dengan Tuhan. Ini banyak hal yang terjadi. Ini tidak bisa kita pungkiri. Orang percaya mungkin hidupnya susah. Mencari pertolongan orang lain, mencari orang pinter. Mencari orang dukun. Supaya hidupnya cukup, lebih dari cukup, dan mungkin kaya. Itu yang terjadi. Nah, jemaat ini dikasih oleh Tuhan. Mari, jangan sampai kita berlarut ikut pada dunia seperti ini. Memang dunia, kalau kita ikut memang memberikan kenikmatan yang luar biasa. Tapi kita ingat, identitas kita dari diri kita. Siapa kita? Siapa aku? Siapa saudara? Karena tidak pernah. Kalau Bapak Ibu tidak pernah mengalami, ya saya yakin penderitaan juga akan berproses nanti. Tapi Tuhan menantang. Kalau orang yang setia sampai pada akhir zaman, maka akan diberi mahkota kehidupan. Ada banyak contoh yang dapat kita ajukan. Tetapi yang tidak boleh dilupakan adalah bahwa kesesatan pasti akan berujung pada kebinasaan. Jika manusia tidak bertobat, maka akan menuju pada kebinasaan. Ini dicamkan. Mari kita sebagai orang-orang percaya, firman Tuhan memberi ketegasan pada kita, agar supaya kita setia pada janji Kristus, janji Tuhan. Oleh karena itu, meskipun orang percaya sedang mengalami tantangan dan penderitaan, orang percaya harus berusaha untuk menjaga agar jati diri atau identitas imannya tidak luntur dan tidak hilang. Apapun yang terjadi, ini yang perlu kita pegang. Saya menemukan 4 hal dalam bacaan ini. Mari kita akan lihat, kita cermati bersama-sama bagaimana orang dapat menjaga identitas iman di tengah tantangan dan penderitaan. Ada 4 hal. Mari kita lihat. 4 hal yang diajarkan oleh Tuhan. Yang pertama adalah jangan berpaling padanya. Jangan berpaling padanya pada Tuhan. Tetap percaya kepada Tuhan. Kepada umat yang sedang menderita. Sebagai orang buangan di negeri Babel, Allah menyatakan diri sebagai raja, penebus Israel, Tuhan semesta alam. Kalau Bapak Ibu bisa baca dalam Yesaya pasal 44 ayat 6a. Melalui pernyataan ini, Allah bukan hanya menyatakan otoritasnya atas kehidupan manusia dan bahkan semesta alam. Tetapi Allah juga menyatakan kesediaannya untuk bertindak dengan menebus umatnya. Allah tidak berdiam diri di tahta kudusnya. Ketika melihat umatnya hidup dalam penderitaan. Tepatlah ungkapan meyakinkan orang Jawa, Gusti ora sare. Gusti tidak sare. Gusti tidak tidur. Allah terus bekerja, terus menerus sebagai yang terdahulu dan kemudian sepanjang masa. Ini yang perlu kita pegang.
Jadi bagaimana orang dapat menjaga identitas iman di tengah penderitaan? Yang pertama adalah jangan berpaling padanya. Tetap percaya kepadanya. Itu yang pertama, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, bagaimana orang dapat menjaga identitas iman di tengah tantangan dan penderitaan? Yang kedua adalah jangan merasa sendirian. Ampun ngantos Bapak Ibu merasa sendirian. Jangan merasa lemah karena tantangan dan penderitaan. Sebab sesungguhnya Allah beserta dengan saudara dan saya. Jangan merasa sendiri. Saya sakit bertahun-tahun. Saya berdoa tidak pernah dijawab Tuhan. Jangan mengatakan seperti itu. Jangan sampai seperti bangsa Israel membelangi Tuhan. Merasa tidak dijawab doanya, akhirnya Tuhan dinomorkan sekian. Nah, kalau kita membaca kitab Mazmur pasal 86 ayat 6, 11 sampai 17. Daud sekalipun menghadapi tantangan dan penderitaan masih bisa memohon kepadanya. Masih bisa memohon pada Kristus, pada Tuhan. Demikian. Tunjukkanlah kepadaku jalanmu. Ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Takut akan nama-Mu. Artinya tidak menurut kehendaknya dunia, dirinya sendiri. Tapi takut kepada Tuhan. Meyakini pada Tuhan. Merasa Daud lemah, tapi tidak merasa dia sendiri. Tuhan besertaku. Immanuel. Ini yang kedua. Mari kita mengambil firman Tuhan ini. Bahwa hidup kita tidak merasa sendiri, tapi Tuhan senantiasa mengawal, menyertai kehidupan Bapak Ibu saudara sekalian. Kemudian yang ketiga, bagaimana orang dapat menjaga identitas iman di tengah tantangan dan penderitaan? Yang ketiga adalah percaya. Ini percaya. Percaya kepada siapa? Kepada Tuhan. Bahwa Tuhan tidak membiarkan kejahatan yang membuat orang benar menderita terus menerus. Ini yang perlu. Mungkin ada pertanyaan, Pak, sekarang ini kok kejahatan merajalela di mana-mana. Biar saja. Biar saja. Kita yakini bahwa kejahatan tidak akan dibiarkan oleh Tuhan merajalela di mana-mana. Pada saatnya Tuhan akan memberikan kepada orang seperti ini. Kalau Bapak Ibu bisa membaca pada perumpamaan lalang di antara gandum, itu bahwa kalau digambarkan bahwa ladang itu adalah dunia, gandum itu adalah kita orang percaya. Lalang adalah dunia, anak-anak kejahatan. Kemudian benih yang ditabur itu, kalau mungkin Bapak Ibu menabur gandum atau benih, ada yang tumbuh di tengah lalang itu ya. Kemudian kalau itu tumbuh, ada yang terhimpit, tidak bisa tumbuh dengan baik, karena dihimpit dengan akar-akar mungkin lalang yang tumbuh itu, sehingga tidak akan tumbuh dengan baik. Nah, oleh karena itu tetap bertahan dan bertahan. Tapi mungkin Bapak Ibu juga pernah mengalami, karena dihimpit tidak bisa bergerak di tengah-tengah komunitas sebagai orang percaya, sudah akhirnya jatuh, larut pada dunia. Mari Bapak Ibu saudara sekalian, tetap percaya. Maka orang benar hidup menderita, sementara orang jahat itu jaya. Gue juga ada pertanyaan, Pak, saya itu orang percaya udah bertahun-tahun Pak, hidup saya susah. Tapi orang yang berbuat jahat malah hidupnya makmur, kaya raya. Ya, tidak usah iri Bapak Ibu. Tidak usah kita iri Bapak Ibu. Tapi percaya Tuhan tidak akan membiarkan semua itu akan terjadi terus menerus. Nah, perumpamaan Tuhan Yesus mengenai lalang. Di antara gandum yang tadi saya sampaikan, memberikan penjelasan bahwa apabila lalang dicabut, sekarang sampai pada batang gandum juga akan dicabut. Semua akan ikut. Nah, tetapi
kita akan pilih. Ini biji yang mentes, yang baik, lalangnya akan disingkirkan. Dan akan kering dan akan kita bakar. Maka gandum akan disisihkan dan bila disisihkan biji itu supaya menjadi yang mentes, yang baik, akhirnya lalang kita bakar. Ini Tuhan akan memberikan keadaan seperti itu supaya kita terus menjadi orang percaya, terus semangat dan semangat. Apalagi pada masa-masa pandemi ini, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Jangan kecil hati, jangan takut, jangan merasa sendirian, tapi Tuhan beserta saudara dan saya. Kemudian yang keempat, bagaimana orang dapat menjaga identitas iman di tengah tantangan dan penderitaan? Yang keempat, ini yang terakhir, ingatlah kelak ada pengharapan. Bahwa setiap orang percaya adalah ahli waris kerajaan Allah, kerajaan Tuhan. Kalau boleh Bapak Ibu baca pada Roma pasal 8 ayat 12 sampai 25. Rasul Paulus mengingatkan, jika sekarang ini orang percaya harus menderita karena iman, jangan mudah menjadi lemah dan putus asa. Penderitaan yang harus kita alami sekarang ini sesungguhnya tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan kita terima kelak. Ya, tadi kalau saya menggambarkan lalang akan dibakar, akan dibuang menjadi yang tidak berarti. Sama. Biarlah saya orang-orang kehidupan dunia ini seperti itu. Kita jangan sampai nderek yaing jagat. Harus tetap meyakini percaya kepada Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Rasul Paulus mengibaratkan penderitaan karena iman yang harus dialami oleh orang percaya. Sekarang ini seperti perempuan yang merasakan sakit. Sedikit Bapak Ibu kami sampaikan. Orang atau ibu ketika melahirkan anak atau saat dilahirkan ibu, itu toh nyawa nggih. Toh nyawa. Operasi luar biasa, sakitnya luar biasa. Tapi ketika anak itu sudah lahir, ceprot, lega, sukacita, puas, ya, karena anak yang didamkan sudah lahir dengan baik dan selamat. Ya, ini kita juga seperti itu. Sekarang kita mengalami penderitaan tantangan dalam hidup kita. Tapi kelak Tuhan memberikan pengharapan kepada saudara, kepada saya. Kita ini adalah anak-anak kerajaan Allah, waris kerajaan Allah. Oleh karena itu, jangan biarkan penderitaan atau kesusahan hidup mengikis keyakinan iman kita. Jangan sampai kita kehilangan identitas kita sebagai orang-orang percaya. Hiduplah selayaknya jati diri atau identitas kita sebagai anak-anak Allah, pewaris kerajaan Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita saat teduh sejenak. Bapa yang Maha Kasih, kami ucap syukur kepadamu atas firman-Mu ini. Memberikan kekuatan pada hidup kami. Dikala iman kami lemah. Dikala kami menghadapi tantangan dan penderitaan. Setelah kami mendengar firman-Mu, kami tidak seorang diri. Tetapi Tuhan menyertai kami. Tuhan menyertai anak-anak kami. Tuhan menyertai orang tua kami. Terima kasih Tuhan. Kau memberikan kekuatan, pengharapan melalui firman pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Dalam masa-masa pandemi ini, kami disemangati, kami dimotivasi, kami diberkati firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini, kami berdoa untuk wabah corona yang
masih merajalela di mana-mana. Kami berdoa kepadamu Tuhan, biarlah segera berlalu, sehingga kami semua anak-anakmu melakukan kegiatan-kegiatan yang kami lakukan. Bila kami boleh melakukan dengan baik, untuk itu, dan merangkak menuju new normal ini Tuhan, kami tetap mohon berkat dan penyertaan Tuhan, kemampuan dari Tuhan, mampukan kami untuk bisa melakukan aktivitas kegiatan kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Baik kami sebagai buruh tani, sebagai guru, sebagai ibu rumah tangga, sebagai mahasiswa, sebagai siswa, mohon berkat dan kekuatan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk para tim medis, para dokter jurawat yang dengan setia, dengan tulus merawat orang-orang yang kena wabah, yang terpapar COVID-19 ini. Tuhan, kami serahkan kuasa Tuhan. Tidak ada orang yang mampu beri kekuatan yang ekstra kepada para dokter, para jurawat, dan seluruh tim kecuali Engkau. Untuk itu Tuhan mampukan para jurawat, para tim dokter yang dengan setia merawat orang-orang yang terpapar COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan. Hari ini juga kami sudah sangat-sangat rindu ingin beribadah bersama-sama dengan anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan di gerejamu Tuhan. Tapi karena kondisi Tuhan, kami tetap setia beribadah bersama-sama dalam keluarga masing-masing. Terima kasih Tuhan. Hari ini Tuhan memberikan kesegaran bagi kami, iman rohani kami dengan firman-Mu. Juga pemeliharaan Tuhan boleh nyata, kami masih bisa hidup sampai saat ini. Masih bisa bernapas, masih bisa menikmati cerahnya sinar matahari pagi hari ini. Tuhan terima kasih. Kami terus menyerahkan jemaat-Mu yang saat ini mungkin ada yang sakit bertahun-tahun tidak kunjung sembuh. Tuhan, hanya kuasa Tuhan yang Kau nyatakan. Bahwa firman Tuhan, ya dan amin. Kuasa Tuhan tidak pernah berubah dulu sampai sekarang. Oleh karena itu nyatakan kuasa Tuhan. Kami rindu mujizat Tuhan dalam kehidupan anak yang saat ini sedang sakit. Tuhan tolong. Jika ada jemaat yang menderita kekurangan karena masa pandemi ini, Tuhan juga ulurkan kasih-Mu, agar saudara kami, jemaat-Mu juga tetap merasakan berkat dan pemeliharaan Tuhan, sekalipun masa-masa yang sulit. Kami juga menyerahkan anak kami yang dalam masa MPLS, sekolah baik SMP, SMA, SMK, bahkan perguruan tinggi. Karena masa pandemi tidak bisa beraktivitas di sekolah, bertatap muka. Tuhan kami menyadari dan kami menerima. Semua untuk kebaikan kami bersama. Bila kami semua bisa menjaga kesehatan kami masing-masing dalam masa pandemi ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mampukan kami semua untuk bisa mengambil kebijakan-kebijakan dalam diri kami. Demi anak, istri, suami, bahkan orang banyak. Khususnya protokol kesehatan. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih firman-Mu yang memberikan kekuatan bagi kami. Kalau kami sering menghadapi tantangan, hambatan, penderitaan dalam hidup kami, tidak menjadikan kami ciut hati kami, pikiran kami. Tidak menjadikan kami lemah, tapi kami tetap semangat karena Tuhan beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami diberkati melalui firman-Mu. Inilah doa sembahyang kami. Jika doa sembahyang kami ada kekurangan dan dosa, kiranya Tuhan mengampuni kami. Di dalam nama Yesus Kristus yang punya kerajaan surga, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, anak-anak, mari kita menyiapkan persembahan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Sebelumnya akan kami dasari firman Tuhan yang saya ambilkan dari kitab
1 Tawarikh pasal 29 ayat 14 yang demikian bunyi firman Tuhan. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Demikian sebagai dasar kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Mari kita siapkan persembahan kita dengan sukacita. Kita iringi dengan kidung jemaat 367 bait yang pertama dan yang kedua. Padamu Di dalam Yesus kau nyatakan. Di dalam Yesus kau nyatakan, ya Bapa, isi hatimu, curahan kasih kesukaan Engkau limpahkan bagiku. Andaikan orang menyadari, niscaya Tuhan kau Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari persembahan kita haturkan bersama-sama dengan doa. Saya akan hantarkan bersama, mari. Tuhan, ini ungkapan rasa syukur kami kepadamu. Kalau hari ini anak-anak kami, orang tua kami, suami istri kami memberikan persembahan, bukan dengan rasa terpaksa, tapi ungkapan syukur kami kepadamu. Tuhan sudah memberkati kami berlipat-lipat kali ganda. Hari ini, pagi ini, kami kembalikan kepada Tuhan segala ucapan syukur kami. Jika dalam memberi persembahan ada dosa dan kesalahan, ya Tuhan, Tuhan ampuni kami. Dan kami menyerahkan persembahan-persembahan yang sudah kami himpun, baik persembahan mingguan, bulanan, inatura, dan persembahan lainnya. Tuhan memberkati, terlebih bagi hamba-Mu yang Kau percayakan memelihara, merawat persembahan ini. Kiranya Tuhan juga memberikan hikmat
kebijakan, kejujuran, agar supaya persembahan yang sudah kami himpun dirawat dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Tuhan atas berkat dapat-Mu ini. Kami semua boleh mengambil bagian memberikan persembahan. Pada pagi ini Tuhan, kami akan bersama-sama berdoa. Seperti doa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami bersama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan secukupnya dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita mengaku iman kita, iman rasuli 12 pengajaran rasuli bersama-sama. Mari kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kasih Tuhan, mari kita menerima berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin.